Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun kali ini berada. Perkenalkan, Tiang Gusti Ayu Putu Aryani, penyuluh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini Tiang mau sedikit berbagi ilmu kepada semeton titiang, mungkin yang ada mau belajar dasar gegitan. Kali ini Tiang mau belajar gegitan. Kenapa Tiang ngajak semeton titiang untuk belajar menggegitan? Karena gegitan itu hampir merupakan keperluan kita di dalam kegiatan agama kita. Hampir setiap hari kita perlu dengan namanya gegitan itu. Di dalam gegitan itu, seperti contoh pada saat puja wali di Trikayangan, itu di situ gegitan sudah masuk ke dalam salah satu pancaswara yang harus ada. Apa saja itu pancaswara? Kemungkinan semeton titiang sareng sami sampun uni. Pertama itu harus ada suara gento atau bajro dari sang pemuput, dari pinandito maupun pinanditonya. Kemudian ada suara so atau mantra dari sang pemuput. Kemudian ketiga ada suara gamelan, entah gamelan langsung, entah melalui alat musik. Kemungkinan gamelan itu bisa berupa lelambatan, tetabuhan rerejangan atau pependetan. Dan biasanya otomatis penarinya pun ada yang ngaturan ayah memendet maupun ngerejang. Pada saat rauh dari beji mereka memendet, pada sengelinggihan mereka ngerejang begitu. Dan selanjutnya yang harus ada semeton, yang harus ada berikutnya harus ada suara kulkul, kentongan. Nah, suara kentongan itu pun salah satu termasuk pancaswara yang harus ada, karena itu semua merupakan pengundang alam ke alam gaib itu. Nah, selanjutnya yang ada satu lagi suara gegitan, kekidung itu. Dan suara kekidung itu kemungkinan sang menggito tanpa sadar sebenarnya dengan melantunkan gegitan, mereka itu sudah secara langsung berhubungan dengan sang yang mati. Kenapa tidak? Karena dari situ sudah mulai duduk dengan tenang, berdoa, atur angsengan, atur nafas, semoga bisa lancar membawakan dharma gitanya nantinya itu. Jadi mereka fokus banget. Nah, tanpa sengaja sang pendharma gita sebenarnya selalu berhubungan langsung dengan sang yang itu. Yang pasti gegitan itu kita pakai pada keperluan upacara pancayatnya, baik acara suka maupun acara duka, itu pasti. Kalau kita di rumah umpamanya di tempat ibadah kita masing-masing, kita ada odalan atau apa di panti, kemungkinan di panti ada kulkul. Kalau di rumah masing-masing di paibon gitu nggak ada kulkul. Terus apa suara pengundangnya itu? Nah, di situ ada upakara pebyukonan. Di pebyukonan itu di situ ada tetimpuk. Nah, tetimpuk itulah sebagai sarana pengundang ke alam gaib. Nah, pada saat margian biukonan itu,
Yang pertama dimargikan itu kan telur. Jadi telur yang ada di pebuyukonan itu dimargiang dulu sebagai simbol penarik aura-aura negatif dulu. Setelah kita ngemargiang telur, barulah kita ngemargiang eteh-eteh pebuyukonan yang lain. Jadi di situ kita tanpa sengaja bahwa sang pelaksana karyo pada saat acara karyo itu pun semua kita sudah undang, kita suguhkan apa yang kita buat. Jadi apapun yang kita lakukan mudah-mudahan saja nantinya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita bersahabat banget dengan alam, jadinya tanpa sengaja kita sudah bersahabat dengan alam. Begitu tadi sekilas tentang Dharma Gita yang mau yang bahas Derki. Nih, sebaiknya makin kita lanjut ke gegitan. Di sini yang mau membawakan gegitan tentang pupuh. Gegitan Dharma Gita. Dharma Gita dipilah menjadi 4. Menjadi Sekarare, Sekaralit, Sekarmadya, dan Sekaragung. Nah, di sini Tiang ngambil bagian pupuh sekar alitnya. Sekar alit hampir ke sekar madyo, yaitu pupuh. Napi ini ke pupuh. Pupuh itu juga disebut dengan geguritan atau macepat. Karena di sini macepat dia ada notasinya. Ada do re mi fa solnya. Kalau kita di notasi Bali ada nong neng dongnya begitu. Nah, di sini yang jelaskan tentang pupuh. Di sini kali ini Tiang ngajak sama Tontitiang, mari kita belajar dasar pupuh mas kumambang. Pupuh mas kumambang sanewenten ring cakepan niki, yaitu matnya 2/4 sade alon, artinya sangat lambat. Dengan mat 2/4 itu berarti sangat lambat sade alon, sesuai dengan karakter pupuh mas kumambang, yaitu karakternya itu nelongso, ada sedih, terkadang sampai ada merananya. Kita bakal tahu itu kalau kita sudah masuk ke dalamnya membaca cerita yang dilantunkan, baru kita bakal mengerti itu masuk kemana, dia sedih apa merananya begitu. Lanjut di sini tertera pupuh mas kumambang dipetik dari Sara Samuscaya, digubah oleh I Gusti Putu Oka Pujawan dengan laras selendro. Kita bakal tahu laras selendro kalau kita sudah melantunkan notasinya gitu. Nah, lanjut. Pupuh mas kumambang ini memakai pada lingse, tulisannya pada lingsa. Karena kita lidah kita dialeknya sudah dialek Bali, akhir kalimat dibaca e. Jadi tulisannya pada lingsa, membacanya pada lingse. Pupuh mas kumambang ini pada lingsenya itu 4A, 8I, 6A, 6I, 6A. Apa itu yang dimaksud dengan ada 4A? Kembali ke sini kita ke pada lingso. Jadi pupuh memakai tuntunan pada lingso. Pada adalah banyaknya suku kata dalam satu baris. Itu pada, banyaknya suku kata dalam satu baris. Itu nanti yang mendapat ketukan. Itulah dia namanya suku kata setiap yang dapat ketukan. Jumlahnya suku kata dalam satu baris. Sedangkan kalau lingse itu bunyi akhir. Bunyi akhir setiap satu baris dalam satu bait. Bunyi akhir di sini yang dicari adalah bunyi vokal, bukan yang konsonan. Yang
bersuara vokal, a i u e o itu. Umpamanya ada sang yang, bukan engnya yang dicari, vokal yang terakhir berarti sang yang, ada a di satu, sang yang, a berarti begitu. Itu yang dimaksud dengan pada lingse. Nggih, iring makin kita belajar pupuh mas kumambang. Neng nang neng nang 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 neng neng nang 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 neng nang neng neng nang 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 neng neng nang neng nang neng 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 nang neng 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 nang neng nang, itu berarti itu padanya, itu suku kata dalam satu baris. Nah, sekarang lingsenya. Wenten satu, berarti lingsenya ini berakhiran dengan huruf A. Jadi dalam baris pertama suku katanya ada 4, lingsenya berakhir dengan A, berarti pada lingsenya 4A, begitu. Lanjut. Wenten satu tutur saking wararuci saresa muscaya pari indek manumadi taruh satu lan manusia. Berarti pupuh mas kumambang yang dipetik dari Sarasa Muscayo niki ini menceritakan tentang hidup dan kehidupan di dunia. Begitu. Jadi di sini taruh satu lan manusia, tentang hidup manusia dan lingkungan, sarwa tumbuh, sarwa entik-entikan dan alam binatang, begitu. Lanjut lagi biar sesuai dengan isi pupuk mas kumambang bait pertama tadi yang menceritakan tentang manusia beserta isinya. Di sini tentang manusia. Sekarang pupuhnya itu tiang kembangkan sedikit. Dada sejademo jatenipun piniluwe patut ngayu bahagia ya den lacur manomadi siada pacang manggo
kita menjelma menjadi manusia, kita harus bersyukur sekali. Biarpun keadaan kita yang sederhana, itu karena karma kita yang membawa. Mungkin ada yang kaya, yang miskin, itu karma kita yang membedakan. Namun yang kita ingat semuanya itu hanya satu, dari satu kita asalnya begitu. Semoga saja nantinya kita bakal menemukan sesuatu kebahagiaan, begitu isi bait yang kedua. Lanjut satu bait lagi biar sesuai dengan isi Pupuh Kumambang tadi tentang satu dengan taruhnya tadi belum. Di sastro ini sudah mungguh, sebaiknya Tiang bacakan saja. Dadi satu, dadi taruh andap malih yeneng manggo neraka nentan oning larapati kasangsaraan. Jadi begitulah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kalau sudah yang dibilang neraka yang menimpa, berarti kehidupan yang kurang beruntung. Mungkin nanti larapati kesengsaraan itu yang menimpa. Namun kita harus sadar kembali itu semua karena karma kita. Makanya kita harus selalu bersyukur. Marilah kita berbenah karena kita masih dilahirkan menjadi manusia dengan anggota tubuh yang lengkap. Jadi kita bisa berpikir yang baik dan benar, bisa kita memilah-milah semuanya itu. Dengan berbuat baik pun kita kadang belum tentu baik menurut orang lain. Nah, demikianlah kesimpulan daripada Pupuh Mas Kumambang yang ada di sastro yang dipetik dari Sara Samuscayane puniki. Mudah-mudahan saja kita selalu dalam lindungan Sapuniko. Titi yang menyampaikan indik pelajaran Pupuh Mas Kumambang dari dasar tadi, yang dari Macepatnya sudah ada notasinya begitu. Mari yang mau belajar dari dasar seperti itulah teorinya kita belajar. Seandainya ada kesalahan dari awal, Titi yang ngampuro. Umat sedharma dimanapun berada, dia menghimbau, selaku penyuluh menghimbau agar selalu kita memperhatikan kehidupan kita sendiri dulu sebelum kita memperhatikan orang lain. Apalagi di musim sekarang ini, biarpun dibilang new normal, namun belum normal banget seperti dulu. New normal artinya kehidupan normal yang baru, dengan kita selalu mengikuti tatanan protokol kesehatan. Seperti contoh, kita bersihkan tangan begini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Semeton sareng sami, demikian perkenalan Tiang tadi sebagai penyambat sara melalui Pupuh Mas Kumambang tadi. Mangkin sinebdi Tiang antuk para musanti. Om Santi.